Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, mari kita lihat video ini dengan cerdas dan dengarkan dengan baik. Inilah harus menjadi perhatian daripada seluruh umat muslim, supaya tidak mudah, bahkan perlu meng-cross check siapa ustadz yang berbicara atau siapa narasumber yang diundang oleh orang-orang tertentu menjadi narasumber di dalam setiap podcast mereka. Pertanyaannya, kenapa orang-orang sekelas mereka yang sudah menjadi public figure justru ceroboh? Beragam yang sudah tampil di media, mereka mengundang penceramah atau ustadz lalu menarasikan sesuatu yang sebenarnya tidak ilmiah. Alhasil ini akan membodohi banyak orang. Alhasil ini akan membutakan banyak orang. Apa yang disampaikan oleh para penceramah atau ustadz itu ditelan tanpa berpikir panjang. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan. Kali ini teman-teman, kita akan melihat respon dari teman-teman kita apologetik mengenai apa yang viral baru-baru ini dan dilakukan oleh public figure. Ini dia videonya. Bisa lebih berkembang daripada masjid. Nah, itu faktanya, mereka sendiri yang bikin data kan. Jadi data-data itu bukan dari saya ya, saudara. Ini dari si Tanjung sendiri, lalu kata si Ustadz Situmorang yang stres ini. Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Modern. Modern. Kemudian ini karena apa, Pak? Hal-hal sepele itu yang dijadikan masalah. Soal babi itu dianggap sebagai kerohanian gitu. Kalau kita ketawa, Pak, itu semua jadi tai, saudara, yang masuk di mulut. Ya, Pak? Betul. Iya toh? Tetapi Betul. mulutmu itu loh, dolak-dalik, apalagi kain nama itu penipu, atas nama agama menipu. Nah, itu yang najis di kekristenan. Kita dengar dulu yang ini. Cara kenapa dulu dibentuk aku cukup terpenuhi. Ya. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi satu. Ini pintu masuk. Kita tengok di Myanmar bagaimana kelakuan orang Buddha. Ya. Gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Oh, saya salah ketik, Pak. 466%. Ya. Oh, salah itu, saudara ya. Malah lebih besar lagi. Iya, lebih gede lagi dia. Lebih gede lagi ya. Ya, terima kasih lah. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rolling Stone. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara ini ada negara yang mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan masjid di Indonesia itu per tahun cuma 64%. Oh, 64 bukan 66 ya, saya salah. 64. 64. Oke, bukan 60%, 64. Wes, udahlah, itu deritamu. Oke ya. Nah, Pak, silakan Bapak ada pendapat mungkin. Sebelum kita membahas topik ilmiah ya. Kalau mengenai pertumbuhan gereja memang ya apanya pertambahan jiwa-jiwa itu banyak ya. Cuman kan tidak ada data yang resmi, tetapi banyak orang yang sudah berpindah di kekristenan itu banyak. Cuman KTP-nya itu belum bisa diganti. Masih tetap agamanya Islam, tetapi orangnya sudah tidak di sana. Dan kita ada masalah. Itu tidak ada kita masalah. Ya, nggak ada masalah. Saya pernah diminta tolong juga urus karena mereka mau menikah. Tadi mereka berdua di seberang sana. Lalu mereka sudah di Kristen, mereka mau menikah di gereja. Nah, gereja minta KTP-nya itu harus diganti dulu. Nah, itu memang cukup sulit urusnya dan uang cukup banyak yang keluar ya. Aduh. Gitu loh. Dan itu memang banyak Pak Heri, banyak. Yang seperti itu banyak sekali. Nah, jadi kalau dia bilang gereja itu bertumbuhnya pesat, ya saya yakin memang betul. Betul. Cuman Ya. berapa persen kita nggak tahu. Kalau dia sebut 400 lebih persen, 466% ya terima kasih Puji ya, Tuhan. Pak Ustadz. Puji Puji Tuhan. Ya. Ya kan kalau Itu bisa cerita 500% lebih bagus lagi. Saya terima Iya. kasih banyak gitu. Ya. Ustadz Situmorang mengatakan 300% sambil mengatakan 360% dia bilang. Iya. Nah, saya nggak tahu itu data dari mana Pak Heri. Tapi ya kita senang-senang aja, terima kasih banyak. Iya, sudah dibantu datanya. Ya, sudah dibantu. Iya. Nah, ini guru gembul nih, Pak. Nah, banyak di mana-mana ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu Nah, betul ya, Pak ya? iya. Tuh lihat, jutaan muslim
murtad dari agamanya. Itu kan yang ngomong Guru Gembul ya. Terima kasih. 2023 itu sekitar 248,37 juta. Tahun Ya. 2024 236 juta. Wow, Ya, luar biasa. ya. Pusing, Pak. Mereka. Kalau saya sih santai aja. Iya. Oh, itu tuh karya Tuhan gitu kan. Iya. Mumet randasmu. Nah, cuma ini Guru Gembul jujur nih, Pak. Betul kan? Bapak sering Ya. kan diserang gini. Eropa, mualaf, ini. Oh, iya. Ya. Atau kadang-kadang gitu, kamu data dari mana gitu loh. Tapi Iya. nggak masalah lah. Coba cek aja agama terbesar di dunia, tetap Kristen Pak, bertahun-tahun Kristen. sampai sekarang. Iya. Pak King, silakan pendapat Anda. Iya memang kalau kita lihat di Eropa itu kan banyak perpindahan dari Timur Tengah kan, mereka diancam lari keluar, kemudian pindah ke Eropa. Di sana di Eropa mereka dikasih makan, dikasih pekerjaan ya, dikasih uang saku dan lain sebagainya. Mereka nyaman di Eropa. Nah, tetapi belakangan ini kan mereka malah ingin menyerang negara Eropa yang di mana mereka berdiam. Mereka ingin membuat syariat di negara itu. Jadi Yang melonjak. belakangan ini kan banyak terjadi konflik ya. Jadi Ya. pemerintah Eropa pengen pulangkan mereka ke negara asalnya lagi. Nah Hmm. inilah saya bilang bagaimana sebuah ajaran ini dimanapun mereka berada mereka selalu bikin ribut. Mereka selalu bikin ulah. Karena memang itu ajaran Pak. Kalau masih sedikit mereka hormat. Sudah sama-sama mereka mulai bargaining. Di atas itu mereka mulai bikin peraturan. Kamu mesti ikut saya. Nah itu memang sudah ajaran Pak. Makanya sekarang Eropa tuh menutup diri. Bahkan saya dengar nanti kalau Presiden Amerika si Donald Trump terpilih lagi, dia tuh melarang perjalanan Muslim ke Amerika. Wah, iya, Yang saya betul dengar itu. begitu, Pak. Ya, Kalau menurut pribadi Bapak gimana? nah itu memang pengalaman Amerika kan 911 itu kan itu sangat memberikan apa namanya ya Dampak. bekas di hati mereka ya. Itu tidak bisa dilupakan itu, Pak. Karena yang mati itu kan ribuan orang. Hmm. Pagi-pagi itu saya ingat benar tuh dua pesawat Ya, yang ya. menabrakkan Ya, saya lihat itu. gedung itu sampai roboh dan itu aduh kasihan banget ya. Ada banyak orang yang tidak berdosa yang tidak tahu apa-apa turut binasa, turut mati karena tertimpa bangunan itu, roboh ke bawah dan mereka terjebak di dalam gedung itu. Dan memang itu sangat kalau kita nonton videonya sampai sekarang masih ada tuh luar biasa tuh, sedih banget itu, Pak. Dan itu membekas di Amerika. Makanya presiden yang tegas ini sekarang saya lihat ini adalah Donald Trump ini. Dia punya satu ketegasan untuk mengambil keputusan supaya jangan banyak orang-orang yang dari seberang sana ini pindah gitu loh. Kalau enggak nanti Amerika bisa jadi negara Timur Tengah nanti bisa jadi ribut melulu dengan mereka sendiri. Itu yang bahaya, Pak. Ya kan kita sudah mengalami di Inggris. Saya lihat tadi kalau nggak salah di video mana ya, pemerintah Inggris juga sudah mulai melarang, Pak. Sudah mulai ada tindakan-tindakan ini, Pak. Pemulangan. Orang-orang ilegal itu dipulangkan. Saya lihat tadi di video mana itu, saya ada nonton tadi itu gitu, Pak. Saya tidak membenci Islam, orang Islam jangan salah ngerti ya. Eropa sekarang mulai sadar, mulai menolak, memulangkan, itu saya setuju sekali. Kenapa? Memang pada ngelonjak, Pak. Maaf Betul. ya, ini bukan soal Islamnya ya. Tapi faktanya begitu. Bahkan di Perancis atau apa itu Pak, sampai guru dipotong di lehernya. Iya. Kemudian ada juga yang pastor atau apa yang menolong refugees atau pengungsi ini akhirnya membunuhnya. Bahkan ada yang memperkosa karena bagi mereka kalau sampai auranya terbuka maka itu ya salah perempuan itu. Jadi ngeri, Pak. Ya, Oke, jadi luar biasa ini Guru Gembul cukup jujur, kita ikuti lagi. Berita hoax, tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi yaitu kemurtadan massal di dunia Islam itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya karena kita tuh nggak mau berjuang gitu. Kita tuh pengen rebahan gitu, lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Oke ya, itu fakta. Nah, oke lah. Saat ini kita masuk kepada topik kita ya, saudara. Ya. Gara-gara BB, Helmi Yahya jadi kadrun. Bagaimana ceritanya? Kita tonton, saksikan ya, saudara. Baru nanti saya akan kupas mengenai haram halal di kita. Muslim-muslim nggak tahu tuh, sudahlah tutup mulutmu. Urusan apa? Ya, mari kita dengar lah. Oke, pertama sebetulnya Donditan itu nggak masuk hitungan saya sih, karena tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita akan kupas ya untuk Donditan, tak jawab bahwa orang yang makan babi nanti karakteristiknya seperti babi. Nanti saya tunjukkan nabimu seperti ini, padahal nggak makan babi, tapi seperti ini gitu loh. Sementara nabi-nabi Kristen nggak seperti itu. Oke ya, ikat pinggang dulu. Pak King David, Kiai David nangkep saya. Ini si Donditan dengan bangganya
bahkan menyamakan, lihat tuh di Amerika free sex itu karena makan babi. Oke, nabimu nggak makan babi loh, menggilir 11 istrinya, sementara istrinya baru 9, yang 2 siapa? Ternyata budak itu, bahasa lama mengatakan budak itu boleh diembat Pak, udah ajaran. Nah, nggak makan babi loh itu. Belum lagi ponpes, ketika aja pelecehan di pesantren, dalam waktu detik ada sekian juta pembahasan. Padahal mereka ditutup kayak lemper kayak begini nih, diperkosa juga. Betul. Nah, oke lah, kita tinggalkan lemper itu. Kita ikuti. Ini berapa menit ya? Ya, 8 menit lah, 9 menit ya. Satu kali dengan Bang Hasan ini. Ini bagus ini, si Bang Hasan ini. Yang ini Pak, yang sampingnya pin pahit ini. Ini dia Muslim, dia sendiri mengakui saya nggak ahli agama. Tetapi ya, saya lebih suka orang yang nalarnya logis kayak gitu. Oke, ikuti ya. Betul. Kita ikuti. Ikuti. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh, Perilaku babi, ya saya mungkin nggak paham saya ngomong sini ya. Tapi coba lihat orang barat kan, iya, seks bebas nggak? iya. Itu salah satunya. Ya, tahu kan? Saya kesel Pak, lu ketawa-ketawa seperti orang suci mentertawakan babi gitu Pak. Tapi tunggu ya, tunggu. Tak kupas lo tentang dirimu sendiri, tak kasih kaca lo. Nanti seperti monyet-monyet yang di pinggir hutan itu Pak, ketika lihat kaca, lihat mukanya ngamuk-ngamuk sendiri Pak. Ketawanya tuh soknya minta ampun. Pak, saya nggak marah loh Pak. Saya, maaf ya saudara, gaya bicara saya begini. Saya nggak marah, hanya murka aja. Sebenarnya Pak Heri, konsumsi babi terbesar itu kan di Cina. Bukan di Cina. bukan di Amerika. Lah, iya. Di Cina Pak, konsumsi babi terbesar. Iya. Kenapa mereka tidak berperilaku bebas seperti orang Amerika? Itu kan Iya. Budaya masing-masing, kebebasan negara masing-masing sebenarnya itu kan. Yang nggak makan babi itu ada nggak Pak? Peniti made in Arab gitu ada nggak Pak? Wah, Sandal made in Jeddah itu ada nggak? made in Cina semua Pak. Lah iya. Itu Makanya kalau dibilang pemakan babi akan berperilaku seks bebas, jangan lihat di negara-negara lain, lihat di Indonesia lah. iya. Berapa banyak di Indonesia ini seks bebas? Kamu tahu nggak? Iya. Wah, Pak. banyak sekali Don Ditan, Don Kisaiton. Pak, Bapak kan ke Jeddah. Pak, Bapak kan ke Dubai kan Pak? Loh, Yang kartu iya, itu gimana Pak Heri. ceritanya? Saya ke Dubai Pak Heri sama teman-teman itu ya 2023 Oktober itu. Ya. Saya melihat di pertokoan itu, pada saat itu kami sedang mau beli shampoo kalau nggak salah itu. Lalu di pertokoan itu di perjalanan sepanjang trotoar itu ada banyak sekali seperti kartu-kartu gitu Pak Heri, tapi kartunya itu berwarna. Ya. Lalu ketika itu teman-teman pada ketawa-ketawa dan ambil pakai video itu, pakai handphone mereka videokan itu, lalu saya tertarik, apa ini? Lihat aja sendiri kata, coba ambil tuh gambar. Ah, ini Begitu Pak, ini saya Pak, ini ambil, Pak. Sabar. Ini. Hai. Nih. Ya. Nah, Ini ini kan, kan Pak. Nah, Bapak lihat itu nanti di jalan sepanjang jalan Tuh. kartu itu Pak. Itu kartu. Tuh, itu dia Pak. Itu Ada cewek wanitanya seksinya itu Pak. Saya kira Itu ikan. bolak-balik Pak gambarnya. Oh gitu. Bolak-balik itu Pak gambarnya. Ya, full color itu. Itu pakaian seksi hanya pakaian dalam BH dan celana dalam. Wanita-wanita seksi. Dan memberikan nomor handphone itu, sekarang lihat tuh nomor handphone itu Pak. Itu banyak Pak, gambarnya tuh banyak sekali Pak. Bapak simpan Dan nggak, saya kaget. Kaget Pak, kenapa? Oh, ini negara muslim. Gambarnya jangan dihapus, saya mau nyatat dulu nomornya ya. Itu nomornya. Nomornya Catat aja. catat Elboy Ya, 058 1493. Ya. Datang nanti dia dari Dubai dia ke Indonesia nanti. Oh, ini ada Rocky Gemblong, mau catat enggak? 058 149. Nanti di Dubai. Dubai loh, Dubai. Oke, lanjut Pak King David. Banyak Pak. Jadi saya terheran-heran Pak, kenapa? Kok negara muslim mungkin 95 atau 96% itu muslim Pak? Kok bisa ada seperti itu? Dan pakaian-pakaian di sana wanita juga seksi-seksi Pak. Tidak seperti di Indonesia. Ada yang pakai jilbab, ada, tapi bisa dibilang itu tidak mayoritas lah. Karena Padahal nggak makan babi kan Pak? Ya, betul. Nah, pemakan babi Pak, itu negara pemakan babi itu kan jelas Cina kan? Kenapa tidak dia ngomong soal Cina? Kan dia sendiri orang Cina, Dongki ini. Dan dia sebelum masuk Islam kan dia pemakan babi. Berarti kalau dia pemakan babi, ada dong unsur-unsur babi di dalam darahnya. Ada DNA babinya Pak.
ada DNA babi di dalam darahnya, berarti dia juga sudah bersifat seperti babi gitu kan? Mungkin. Nah pertanyaannya, orang yang operasi pakai jantung babi itu apa dia bersifat seperti babi? Dia pergi ke kubangan lumpur, dia mandi di lumpur begitu loh? Kan enggak, itu kan hanya pendapat sepihak dan itu rasis menurut saya, itu nggak benar. Kenapa? Itu memberi satu ukuran bahwa Dongkitan ini memang pengetahuannya, intelijensinya sangat rendah. Kenapa? Karena dia bukan pemakan babi. Kalau dia pemakan babi, saya jamin Pak, dia cerdas Pak. Karena orang Cina itu cerdas Pak. Buktinya Cina itu menguasai ekonomi dunia. Mereka makan babi, 95% pemakan babi. Coba aja Anda ke Cina, semuanya babi. Di restoran apapun pasti ada babi. Kecuali ada restoran-restoran tertentu tuh bisa dihitung sama jari 1-2. Itu yang ada Muslim yang dari mana itu, Muslim yang di Cina itu. Ada satu saya lupa tuh. Itu Pak. Ada itu Pak. Ya, oke. Luar biasa ya. Oke. Jadi bukan Pak King David, itu Uighur ya, orang-orang Cina Muslim Uighur yang di Cina. Itu masih makan babi, Pak. Nah, loh. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan dulu ya, sabar ya, semuanya udah siap-siap ngebul kan. Jadi ini ada sebuah kebodohan dibalut agama. Memang kebodohan kalau dibalut agama menjadi seakan-akan kebenaran. Tapi nanti ini akan dipatahkan oleh orang Muslim sendiri. Bang Hasan, saya suka sama Bang Hasan. Terima kasih ya viewer hari ini luar biasa, dan untuk para kunci biru Tuhan memberkati ya semuanya. Dan ada sebuah kebodohan yang ditampilkan ini. Maka dari itu Dongkitan udahlah, bertobatlah. Jangan nanti arah-arahnya gini. Nanti si Bang Hasan itu bagus sekali. Sebetulnya itu bukan masalah babi, kalian tuh nggak suka dengan orang pemakan babi, padahal bukan urusannya gitu loh. Oke ya, kita lanjutin ya. Mengikuti perilaku babi. Perilaku babi, ya saya mungkin nggak paham saya ngomong sini ya. Tapi coba lihat orang barat kan. Iya. Seks bebas nih. Iya. Itu salah satunya. Ya, paham kan? Paham kan? Oke, itu dulu, udah tak jawab dulu ya Pak ya. Tak jawab dulu. Sekarang kau lihat orang barat seks bebas atau tidak. Sekarang ketik aja ya. Tadi Pak King David sudah menjelaskan tentang fakta di Dubai. Sekarang ini tidak rekayasa. Ini saya mendadak ketik aja di sini ya saudara Google. Itu pelecehan. Sebentar. Pelecehan. Nah itu dia di pesantren. Klik. Mana dia? Pelecehan di pesantren. Oke, tentang kasus pelecehan. Banyak sekali saudara. Pelecehan kasus di pesantren. Ya, kok nggak ketemu ya? Sebentar, sabar. Nah ini dia. Ulangi lagi. Pelecehan seksual. Biasanya di sini. Sorry. Pelecehan. Nah ini dia di pesantren. Tik. Oke ya. Luar biasa nih saudara. Langsung kita dapati. Ya Pak. Banyak banget. Banyak banget Pak. Banyak banget. Ini santriwati banyak. Sekarang masih terjadi lagi. Bahkan ini orang berpeci Pak. Pemerkosa 300 ayam Pak. Ayam diperkosa. Di Tasik divonis 8 tahun penjara. Ampun, siapakah dia? Ini bukan pemakan babi loh Pak. Pelakunya. Buktinya apa? Tuh lihat pakai peci. Suruh makan babi mau kambing, Pak. Pemakan kambing. Iya, pemakan kambing. Nanti Bang Hasan juga mengatakan gitu. Loh, kalau pemakan babi nanti di sifat karakternya seperti babi, lah kamu pemakan kambing itu nanti ya seperti kambing bandot begitu ada. Loh iya toh? Makan onta. Jangankan kencingnya aja diminum lah. Nanti otaknya otak onta itu, Pak. Memalukan enggak, Pak? Sangat memalukan. Nah, sekarang Dongkitan dengan nyasarnya itu selalu mau menjelekkan di kekristenan kan? Iya. Seks bebas nih. Iya. Itu salah satunya. Oke, seks bebas. Sekarang gini ya, ini bukan pemakan babi kan? Tapi kita lihatlah, Pak ya. Sebentar. Sabar, kelihatan Pak? Ya, huruf cacing. Kelihatan ya? Ya? Huruf cacing. Kecil-kecil ya? Huruf kecil ya. Terima kasih untuk Pak Steker ya, setengah kera. Ini saya dapat dari setengah kera. Imam At-Tabari, volume 2. Tahu nggak Tabari? Kalau nggak tahu nanti jangan-jangan kamu tak ajarin loh. Sahih Tarik At-Tabari. Ya, dunia informasi sejauh jempol. Wow. Ini Pak, halaman 617. Tahu nggak Pak? Coba Dongkitan. Maaf, agak kabur ya, nggak apa-apa karena tak bersakar. Ternyata sakit beliau yaitu Nabi Muhammad semakin parah. Namun beliau masih menggilir istri-istrinya hingga beliau merasa tubuhnya semakin tidak berdaya saat di rumah Maimunah.
Ini siapa muncrat? Hei, jangan dipakai sampai keluar laptop saya. Saya baca lagi. Ternyata sakit beliau semakin parah, namun beliau masih menggilir istrinya hingga beliau merasa tubuhnya semakin tidak berdaya saat di rumah Maimunah. Beliau lalu memanggil para istrinya, berarti kan lebih dari satu kan Pak? Beliau lalu memanggil para istrinya untuk meminta izin kepada mereka agar dibolehkan dirawat di rumahku, yaitu Aisyah. Mereka pun tidak keberatan. Rasulullah SAW keluar rumah dengan ikat kepala, dipapah oleh 2 orang ahli baitnya. Salah satunya Al-Fadl bin Abbas, seorang laki-laki. Beliau menyeret kedua kakinya lalu masuk ke kamar. Bayangkan tuh. Dalam keadaan parah, Pak. Masih bisa wik-wik ya. Masih mau wik, Pak. Namanya Pak, namanya itu Nga-eng-an. Nggak tahu ini. Terus ini Pak, ini ya. Saya hanya membacakan, hanya bingung-bingung aja. Doni, kamu ngomong, wah kalau makan babi maka karakternya gini, tukang kawin. Kan bilang apa namanya, free sex itu kan tukang kawin kan. Ya. Nah ini memakan babi, tetapi bayangkan sakit pun menggilir istrinya Pak. Iya. Sakit menggilir istrinya. Wow. Nah di sini Quran 33 tanda bahagi 50. Baca aja di situ ya. Bahwa kalau di breakdown intinya ada 16 keistimewaan nabimu. Ini adalah tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi maksud saya, volume 14. Jadi inilah perempuan-perempuan yang halal bagi Nabi. Saya sering bacakan ini. Hamba sahaya diperoleh dari peperangan. Ini perempuan semua. Semuanya itu Allah SWT-mu mengatakan agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Jadi bebas, semua perempuan yang ikut dia, mau keponakan mau apa, bebas dia setubui Pak. Luar biasa ya. Wih. Sekarang Kainama mengatakan, visinya Kainama, aku mengatakan kepada Katolik dan Protestan bahwa aku mencintai Yesus. Kalau mencintai Yesus maka mencintai Muhammad. Mungkin enggak, saudara? Mungkin enggak Nandar mengatakan bahwa nubuatan Yesus itu menubuatkan tentang Muhammad, dan sepokoknya semua protes Islam, Donditan segala macam, bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Mungkin enggak saudara? Dengan Quran 33 dan 50, dengan ajaran Yesus. Mungkin enggak Yesus merendahkan martabatnya? Dimana kalau engkau melihat perempuan dan engkau desire, engkau menginginkannya, engkau sudah bersinah. Itu kata Yesus. Tetapi di sini Nabi yang katanya dinubuatkan oleh Yesus Pak. Ini tafsir Al-Qurtubi volume 14. Dari 16 keistimewaan Nabi, 10 itu soal perempuan Pak. Halo, ini bukan pemakan babi loh. Banyak amat. 16 keistimewaan Pak. Itu coba di lingkaran merah itu. Jadi kalau belajar begitu saudara ya, di Andre Tunggal mengatakan diiris tipis-tipis. Kalau saya dikupas pelan-pelan. Iya. Ya. Dari 16 keistimewaan, 10 itu soal perempuan semua. Yang mengherankan dan membagongkan saya yang ketujuh Pak. Pak King bisa baca nggak Wow. itu Pak? Babiru itu. Kecil banget, coba ya. Ya. Coba. Yang 7 ini ya. Ya, yang 7. Jika aduh. Oke, susah, Pak. baik Pak. Kasihan faktor U. Coba jual ya. Jika Sahabat Muhammad melihat Ya. seorang wanita dalam kurung dan menginginkannya tutup kurung, maka suaminya wajib menceraikannya dan Muhammad menikah dengannya. Wih, wih, serem kali ya. Menikah itu bukan menikah ala definisi Indonesia, mengawininya Pak, Waduh. mensetubuhinya Pak. Wah. Tapi ini Jadi- keistimewaan Pak. Ini kan Jadi maksud- kalau menurut bahasa nenek moyangnya Donditan, namanya ngaceng-an. ya saya kurang tahu Pak. Ya mohon Pak, kita agak ini sedikit Pak. Jangan terlalu vulgar ya. Oke, jadi apa namanya? Ini keistimewaan tapi bagi mereka maksum Pak, nggak dosa. Ya apa boleh banget Pak kalau ini dianggap tidak dosa Pak. Sementara katanya mereka melanjutkan Taurat atau milah Ibrahim, Taurat dan seterusnya. Di Taurat itu mengatakan salah satu hukumnya apa itu? Jangan mengingini istri orang. Halo, malah diem. Betul nggak? Betul. Taurat itu. Sementara di kitab sucinya kan mengatakan mengimani kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu mengatakan jangan mengingini istrinya. Nah, loh. Ini bukan pemakan babi, Saudara. Jadi, Saudara, udahlah. Kalian kalau nggak mau makan babi, nggak usah makan, nggak usah. Gitu aja. Kalau haram ya haram. Sudah haram. Nggak usah kau sangkut pautkan dengan kita. Kami ini nilainya jauh lebih tinggi loh pengajarannya. Bukan yang masuk yang menajuskan orang, tapi yang keluar. Iya, betul. Lu cengengesan. Tahu nggak cengengesan? Lihat mukamu dulu. Oke. Baik, di sini sudah hadir semua sesama dongotan dan lain sebagainya. Kita ikuti dulu ini ya. Kita lanjutkan
pembahasannya terutama Helmi Yahya. Helmi Yahya ini saya sangat kecewa sekali karena mungkin beberapa artis ini sudah mulai sepi job atau bagaimana sehingga bikin podcast dan nyasar ke agama. Ya. Cuma pada akhirnya mempermalukan diri banyak. Kita ikuti ya, saudara. Narasi bertema babi ya dan ngaco itu cukup banyak ya. Dan yang mengucapkan itu juga bukan orang yang sembarangan. Kalau yang tadi di video yang saya bahas si Afina itu ya bocah lah gitu ya. Ya dia juga cuma meniru tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu membuat narasi ngaco tentang babi. Anda mungkin pernah dengar ustadz populer banget ngomong bahwa alkohol itu terbuat dari babi. Ini ngaco ya, salah banget. Kemudian ada tokoh MUI yang bilang bahwa homoseksualitas itu terjadi karena banyak makan babi gitu kan. Ini kan lucu ya, homoseksual itu banyak makan babi. Orang di Cina sana tuh berkembang biak begitu banyaknya, gimana mereka makan babi semua itu ya, tapi kok berkembang biak nggak homoseks semua gitu loh. Kemudian masih banyak lagi narasi-narasi, termasuk ya tadi mengatakan bahwa kalau makan babi itu kelakuan babi itu akan menular ke manusia. Antara lain kelakuan apa? Kata dia babi itu ada nih orang tak tahu melakukan pengamatan, habis kawin sama babi betinanya, istilahnya istri dia, padahal kan babi nggak ada istri. Ini penceramah yang ngomong, ya ustadz yang ngomong. Habis kawin sama istrinya, ntar istrinya dibiarin dikawinin oleh babi lain kan ya. Ya binatang juga begitu lah, kambing juga begitu, ayam juga begitu. Hari ini sama jantannya, besok sama jantan lain lagi. Jadi ngaco gitu, ngomong itu ngaco. Kenapa sih? Ya babi itu cuma haram aja, yang nggak boleh dimakan, sudah gitu loh. Saya sekali lagi bukan pakar agama, tapi selama saya belajar agama sana sini tuh tidak ada narasi dalil yang menyuruh kita untuk membenci babi, ya, membenci babi. Nah, dugaan saya ini dibuat aneh-aneh begini nih, sebenarnya bukan benci kepada babinya, tapi benci kepada pemakan babinya. Nah, kebencian, maksudnya orang-orang yang makan babi itu dianggap jelek, dianggap hina, dianggap jorok. Padahal sekali lagi ini cuma persoalan perbedaan ajaran. Ya, di ajaran orang Islam nggak boleh makan babi, ya sudah nggak boleh. Di ajaran agama lain tuh boleh, ya sudah boleh gitu. Nggak perlu ada kebencian dia makan babi. Kecuali lu pengen juga makan babi tapi nggak bisa, itu lain soalnya gitu. Yang nggak ada ajaran untuk membenci orang yang makan babi juga sebenarnya gitu. Tapi ekspresi-ekspresinya tuh kelihatannya benci banget gitu. Nah, babi plus kebencian jadi kebodohan. Halo, ini saya mau video ngaco lagi ya tentang babi haram ini. Ini di Kenapa babi dilarang? Kenapa babi haram menurut Islam? Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan. Ya. Yang pertama. Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada nggak penjelasan saintifiknya? Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh nggak bisa di flushing, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum kita buah atau sayur yang ditanam menggunakan pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya itu di produk makanan dari itu. Jadi kan ibarat apa contohnya apa ya, mungkin ya mangga lah misalkan, mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalnya kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu. Gimana kita tahu? Nah, pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita balik lagi kan? Nah, kita udah banyak cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya, yang salah satunya karena changing ya, mengubah bisa mengubah perilaku. Sampai ke sana. Terus orang Syekh saya pernah baca itu yang melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu, makanya dilarang dalam Islam. Gitu kan. Memang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya kenapa Allah ciptakan? Ya kan suka-suka Allah, ya fitnah, ujian. Kalau kita hidup dunia anteng-anteng aja ya, itu diciptakan juga setan ya. Ini di podcastnya Helmi Yahya ya. Helmi Yahya ini ya orang terkenal, tapi apa ya, cuman bisa nanya orang nggak, Pak Helmi Yahya tolong dong, Anda kalau bikin podcast itu jangan cuma nanya orang, Anda juga harus punya referensi sehingga omongan orang yang ngaco itu Anda bisa filter. Dulu kan Anda udah kena yang kasus Ihsanuddin Nursi yang nembakin laser, Anda sebarin kemana-mana. Mas, Anda nggak malu sebagai tokoh? Ya, coba dipahami apa yang Anda diskusikan itu, sehingga kalau orang ngomong ngaco tuh Anda harus counter,
Anda cuma tukang tanya doang itu. Aduh, kayak BO nih Anda nih, parah. DNA nggak ada ceritanya flashing DNA itu, nggak ada. Ini orang tadi ngomong nggak ada referensi sainsnya, nggak ada itu. DNA itu adanya di mana? Adanya di inti sel. Ya, sebagian kecil ada di mitokondria. Ya. Dalam konteks orang makan daging babi, tidak ada interaksi DNA yang dimakan dengan DNA orang yang memakan, itu tidak mungkin terjadi interaksi. DNA itu ada di dalam sel. Yang dimakan oleh manusia itu ya paling tinggi itu jaringan. Jadi setelah sel itu ada jaringan. Ya Allah, ngaco banget. Kalaupun seseorang makan DNA apa saja, ya, makan DNA apa saja, misalnya DNA salmon kayak DNA babi kayak, diambil DNA-nya itu, dikumpulkan kemudian dimakan, tuh nggak ada efeknya. Karena bagi tubuh manusia, DNA itu hanyalah molekul. Untuk bisa berinteraksi dengan DNA kita tuh nggak mungkin. Nggak mungkin makanan yang kita makan tuh penetrasi ke dalam sel kemudian berinteraksi dengan gen. Aduh Pak ya, Helmi ya, tolong dong, yang ngaco-ngaco begini Anda jangan sebarin. Jadi intelek dikit gitu loh. Parah ini. Ini dokter juga nggak tahu sekolahnya di mana. Referensinya nggak ada referensi ini ya, referensinya seh. Ya nggak masuk lah ngomongin DNA kok referensinya seh. Parah. Iya parah lagi. Iya parah lagi. Sperma itu dari tulang punggung sulbi. Maka cewek-cewek jangan naik ojek online ya nanti ya, hamil. Baik, saya mohon sabar sedikit saudara. Di dalam kekristenan itu biasanya mereka ini para protes Islam, tukang protes Islam itu menyerang bahwa orang Kristen, kami lebih mengikuti Yesus daripada orang Kristen. Tuh, Yesus tidak makan babi, tidak makan, mereka sholat hanya karena kata sholata gitu kan. Nah padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Saya ini ya, saya jelaskan secara sederhana saja saudara mengenai haram halal di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan di perjanjian lama itu ada namanya haram, binatang-binatang haram yang disebut tame. Itu haram dalam bahasa aslinya, saya tulis dalam bahasa Latin saja ya. Tame itu kotor artinya, ya. Antara lain, nah itu mereka juga tahu kok orang-orang Islam itu ya. Imamat 11 itu, ya betul, babi dan lain-lain, termasuk onta. Onta nomor 1 Pak. Onta nomor 1, onta itu haram loh. Kalian bilang Haram. ikut milah Ibrahim sampai taiknya sampai kencingnya kau minum. Nah haram total itu, paham nggak saudara? Ya. Nah itu artinya kotor, najis. Nah itu menjadi syariat di dalam PL, jadi syariatnya, oke ya. Nah ketika Tuhan pada akhirnya hadir di bumi ini dalam bentuk manusia, Yesus, disitulah dia menggenapi Taurat. Lalu Tuhan mengatakan bukan merubahnya, sekarang lebih kepada batiniah yang ditekankan dalam pengajaran Yesus. So itu Taurat itu sudah berhenti ketika di zaman Yohanes. Aturan-aturan yang 613 miswot itu sudah dibatalkan, dalam bahasanya Paulus dibatalkan. Yesus mengatakan sudah menggenapinya, dikembalikan kepada esensi Taurat, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan yang kedua kasihlah sesamamu manusia. Kembali ke inti sari Taurat itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu kasih Tuhan dan sesama. Maka dari itu omong kosong kalau mengatakan menyempurnakan, semakin mencintai Tuhannya tapi menghalalkan darah orang lain. Itu bukan kelanjutan daripada dan bukan penyempurnaan daripada kekristenan. Oke? Nah, kami itu kotor. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Nah, ini dia. Nih, dengarkan dan camkan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar. Ya, yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Ya. Ini lihat. Merah kan? Yesus sendiri yang ngomong. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Maka dari itu firman Tuhan kami mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, ketika di sini sudah dihalalkan semua dihalalkan, dan juga ingat ya, saya mau mempersingkat waktu, ada ketika Petrus mendapatkan penglihatan itu, binatang-binatang haram. Nah, sejak saat itu Tuhan mengatakan apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Kau makan apa saja boleh, tapi masalahnya
kau jangan ya itulah, Injil dalam Alkitab itu kan hanya untuk orang cerdas spiritual, Pak. Boleh, tapi kalian menuduh, oh makan sembarangan. Enggak, kami punya aturan. Dan itu pun Tuhan kasih otak untuk bisa mikir. Oke ya, maka dari situ Petrus baru sadar, ternyata berita Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk bangsa-bangsa, gitu loh. Oke. Dan juga ada kalimat yang mengatakan dengan demikian Tuhan sudah menyatakan tidak ada makanan haram lagi, semuanya halal. Cuma semuanya seperti akhirnya aturannya apa? Paulus pada akhirnya mengatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Oke. Kadang-kadang orang salah mengerti ya. Nih saudara, peraturannya adalah halal bagiku. Ini dia. Hanya orang cerdas saja yang paham ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Pelan-pelan ya saudara, supaya saudara tahu di kami ada haram halal itu ada. Cuma pada akhirnya bukan menekankan pada jenis makanannya, tetapi bagaimana mengelolanya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, keduanya akan dibinasakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ini filosofi yang begitu dalam. Jadi saat ini segala sesuatu boleh-boleh saja, tetapi gunanya apa? Nah disitulah Tuhan ngasih kamu mikirlah, tahu ya? Karena kita ini orang-orang dewasa yang orang analitis. Nangkep Bapak Ibu. Jadi nah sekarang kembali lagi. Dulu tame, ya kotor. Oke, ini kan tame, kotor kan, binatang-binatang antara lain ini. Nah sekarang Tuhan mengatakan bukan yang masuk, jadi sekarang sudah boleh dimakan. Karena fokus di dalam kekristenan itu sekarang bukan pada syariat-syariat semacam itu, tetapi pada hati. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Nah kemudian ketika di sini dikatakan tame, lalu sekarang di sini sudah jadi tahor, jadi tahir, jadi kudus, boleh. Nah sekarang sudah dinyatakan halal di sini ya, di zaman kita halal. Nah jenis-jenis binatang yang dulu yang namanya tame, apakah berarti dia langsung jadi bersih? Contoh kerang. Ini kerang ya saudara, ini kerang. Lalu ini kerang. Kerang 2000 tahun yang lalu, jenis kerang ini, lalu ini dulu dinyatakan apa? Haram, tame, kotor. Lalu ketika di perjanjian baru 2000 tahun kemudian, sekarang 2024, sekarang boleh dimakan. Dulu nggak boleh dimakan, sekarang boleh dimakan, karena sekarang menekankan pada hati, oke ya, bukan soal makanannya. Nah sekarang apakah kerang ini yang sudah dinyatakan halal, apakah berarti dia seluruh tubuhnya segala macam berarti sudah berubah jadi tahor? Tidak, kotor ya tetap kotor gitu loh. Paham nggak? Kerang itu tetap menjadi contoh. Pak Wigyotanto pernah cerita ke saya, ada sebuah penelitian sebuah ember ya, diisi air dan dikasih virus kolera. Lalu virus kolera, lalu dimasukkanlah kerang-kerang ini Pak. Besok paginya airnya bersih. Maka dari itu kerang itu tetap apa istilahnya ya, secara biologisnya tetap sama. Cuma saat ini orang dikasih otak, ini boleh kamu makan, tetapi apa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Engkau kan tahu berguna atau tidak? Paham Pak King David ya? Betul. Babi kotor, iya kotor, binatang kotor. Sampai sekarang babi ya bentuknya tetap babi, walaupun sudah dihalalkan. Cuma kan sekarang apa gunanya kan gitu? Lalu bagaimana cara mengelolanya kan gitu? Manusia dikasih otak gitu. Paham Bapak Ibu? Oh, ternak babi ada yang organik loh Pak Heri. Iya benar Pak, saya itu. Nah jadi intinya begini loh saudara, Tuhan itu luar biasa daripada mereka Pak. Jadi sekarang kenapa ada perubahan? Bukan perubahan penggenapan itu. Jadi di Kristen itu bukan soal makanan, minuman. Roma 14 ayat 17, kitab Roma 14:17. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman engkau dikasih otak untuk mengelola, ya. Walaupun dia secara kotor gitu ya. Kan babi mengandung cacing pita. Memangnya cuma babi, sapi itu juga ada, paham nggak? Bahkan dulu ada virus antrak itu di sapi. Nah, jadi masalahnya bukan di situ. Nah, sekarang yang penting adalah sudahlah, nggak usah terlalu sentimen, lalu nanti seperti Bang tadi katakan, loh kau nggak makan babi, makan kambing, tapi ada kambing bandot loh, tukang kawin ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Pak King David, Hellboy,
Rocky Gemblung dan sesama dong. Pak King David silakan pendapat Anda. Ya. Jadi mengenai babi ya. Kalau dia bilang babi itu orang makan babi lalu kelakuan menjadi seperti babi. Jadi kalau orang makan kambing akan kelakuannya seperti kambing. Orang makan sapi akan kelakuan seperti sapi, kan begitu. Itu saya kira itu pendapat orang awam dan sangat bodoh dan tolol ya. Karena itu bukan pernyataan ilmiah. Ya secara ilmu kedokteran pun itu nggak bisa, saudara. Ya, diambil seperti apa yang disampaikan oleh Dongki Saiton tadi. Ya nggak mungkin lah. Apakah orang Cina sana dia makan babi lalu dia kelakuan seperti babi? Kan tidak. Itu kan pernyataan yang menurut saya yang tidak ada dasarnya. Literasinya nggak ada yang valid yang dia nyatakan itu. Itu nggak benar. Ya. Lalu ada yang berkata tuh, oh sudah makan babi lalu mau dibuang, di flush, dibuang tuh tidak bisa karena sudah bercampur di dalam tubuh. Itu pernyataan yang bodoh dan aduh, mau ngomong juga jadi nggak enak ya saudara ya. Kenapa? Ya, dalam hati aja Pak. Aduh, betul-betul ya. Ya nggak mungkin lah. Kiai David, saya tanya. Ya. Sekelas Helmi Yahya kok bisa jadi kadurun ya? Nah, itu Pak, yang saya sesalkan di sini. Seorang yang cukup disegani ya di dunia apa namanya? Entertain ya. Kok bisa di zaman seperti ini sepi job atau apa ya? Mungkin nggak ada lagi job, juga menyangkut umur sudah tua. Lalu ingin cari-cari apa ya bisa dapat duit. Nah, mulai lagi dia bergerak di bidang medsos ini. Podcast lagi bikin lah si Dongki Saiton lah, sebentar sama siapa lagi. Saya pikir orang yang sekelas dia ini harusnya dia bikin pembanding dong. Oke, ini saya sudah wawancara dengan dia, saya bikin pembanding dari Kristen supaya imbang, balance. Jangan hanya sepihak. Kalau sepihak itu pernyataan itu kan pernyataan hanya apa sebatas iman percaya ya. Padahal memang kalau kita lihat mereka nggak makan babi, kenapa? Kalau menurut saya sih karena babi itu ditepok dari pantat gajah. Ditepok dari pantat gajah keluar sepasang babi jantan, babi wanita. Babi betina. Pak Heri, gitu ya. Nuh itu. Jadi Allah SWT tidak pernah menciptain babi. Yang menciptain babi itu adalah Nuh. Ditepok pantat gajah, lalu keluarlah sepasang babi, jantan dan betina. Bahkan singa bersin keluar kucing. Kucing, ya. Nah, jadi semua babi, kucing itu tikus diciptakan di kapal Nuh. Jadi gombal-gambul ini penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Kelupaan Allah. Kelupaan menciptakan babi. Ya, banyak kisah tentang babi. Kalau di cerita mereka ada kesaksian-kesaksian lagi itu, kalau saya cerita sini sangat menyakiti hati ya, nggak enak. Tetangga sebelah bisa gantung diri semua. Nggak siap dengar fakta, Pak. Mereka belum siap mendengar fakta, yang ada sumbu pendek semua gitu loh. Jadi ya Helmi Yahya, kalau saya himbau Anda mendengar video pada malam hari ini, Anda orang berkelas kok mau ya mengambil orang-orang yang datang ke podcast Anda itu orang-orang yang tidak berilmu, dan menurut saya perkataan mereka, pernyataan mereka, narasi mereka itu bukanlah orang yang berilmu, bukan orang-orang yang pintar menurut saya, tapi orang yang sudah mengalami apa namanya kedunguan, keledai. Karena pernyataan-pernyataan mereka itu bukan pernyataan yang ilmiah, nggak ada sama sekali. Masa orang makan babi jadi seperti babi? Itu nggak mungkin. Jadi kalau orang makan kerbau juga seperti kerbau, orang makan domba akan seperti domba. Betul Pak, maaf ya, saudara, kalian nggak makan babi ya, tetapi ada istilah Jawa, oh bodoh lengalingo kayak kebo gitu. Kalian kan juga makan kebo, haram kan? Nggak ada oh bodoh lengalingo kayak babi, itu orang Jawa nggak bilang gitu. Lanjut Pak. Kalau kita lihat di Taurat, hukum Taurat itu yang diterima Musa, 613 mitzvot yang dikembangkan dari 10 hukum Taurat itu menjadi 613. Itu Imamat pasal 11 apa 7 apa 11 saya lupa. Itu nomor 1 catatan Taurat adalah unta. Unta nomor 1, Pak. Tidak boleh memakan unta. Tapi di Arab sana orang makan unta. Bahkan minum kencing unta, bahkan minum susu unta dan perasan tainya diminum. Itu ada videonya banyak banget. Padahal Taurat melarang. Kemudian Taurat juga melarang kerang, kelinci, belut, lindung, ikan apa tuh? Ikan gabus ya, lele, ikan lele. Itu nggak boleh semua. Ya, binatang-binatang yang apa nama itu berkuku belah, memama biak apa jenis-jenisnya itu banyak sekali di Taurat itu Pak. Kalau kita baca itu banyak banget. Itu semua dimakan oleh orang RT 6 Gang Becek. Kenapa sifatmu tidak seperti kerang? Kenapa sifatmu tidak seperti udang, tidak seperti kepiting? Kepiting kan juga dilarang, Pak. Ya, banyak sekali kalau kita lihat tuh. Kenapa demikian? Dulu Tuhan melarang umat Israel tidak boleh makan itu. Karena ketika mereka keluar dari Mesir,
mereka nggak boleh sakit, mereka nggak boleh mengalami sakit penyakit. Jadi mereka tuh dibersihkan, dipisahkan, karena ini bangsa pilihan, mereka harus kudus. Jadi mereka tidak boleh makan seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kita lihat kan teknologi sudah maju banget kan, orang bisa tahu di kepiting itu berapa persen, kadar ininya, kolesterolnya. Di udang berapa persen, di cumi berapa persen, orang sudah tahu. Tingginya yang mana? Tinggal terserah kamu. Makanya pernyataan ke Tuhan kepada Rasul Petrus dalam satu penglihatan, ada binatang yang diturunkan dalam kain itu, ada binatang berkaki 4, ada binatang melata. Makan ini. Tapi Petrus orang Yahudi, dia bilang, saya tidak makan ini karena ini bukan kebiasaan saya. Kami dilarang untuk makan ini. Tuhan bilang, apa yang aku halalkan jangan kau haramkan. Padahal penglihatan itu untuk apa? Supaya Petrus ini pergi kepada bangsa-bangsa yang non sunat, yang tidak bersunat. Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan firman-Nya, menginjil kepada orang-orang yang tidak bersunat, sama seperti Rasul Paulus. Dikhususkan Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Tetapi Petrus, Yakobus itu untuk bangsa-bangsa yang bangsa Israel dan diaspora. Ya, mereka yang bersunat Yahudi yang kembali ke Israel itu mereka yang menginjil kepada mereka itu. Orang-orang Yahudi yang memang orang Yahudi yang sudah ada di Israel dan orang Yahudi yang diaspora. Artinya orang Yahudi yang lokal di situ itu Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka menginjil dan rasul-rasul yang lain. Nah, Tuhan sendiri berkata, Yesus, apa yang masuk di dalam mulutmu itu bukanlah itu akan turun ke dalam perutmu dan dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari kamu, kata yang kotor, ya, kedengkian, kebencian, fitnah, muntahan, ludah, ingus, kotoran, kencing, itu semua adalah najis. Itu jelas. Tetapi apa yang masuk di dalam kamu itu bersih. Ya, itu bersih. Begitu Pak, dari saya dulu. Ya, oke. Baik. Hellboy, gimana? Kamu masih makan yang halal haram? Ya, ini teori saya ini sampai hari ini belum terpecahkan, Pak, ya. Waduh. Terus? Semua itu hidup itu jatuh-jatuhnya hanya ajab dan AJL. Si Helmi kan juga lama-lama tua kan? Ya. Waktunya makin sedikit. Makanya mau berstoran. Dia mau berstoran dia. Menghindari ajab, ngubur AJL, itu aja dia, ya. Jadi kok Bapak nggak mengerti, saya sangat kecewa benar. Ngaku-ngakunya jago, Pak Pakar, tapi ya ilah. Ternyata begitu aja. Ternyata benar-benar kiai ya. Iya. Nah, mengenai yang tema lain Pak ya. Kalau saya ke travel bureau, saya lihat plakat-plakatnya. Ada USA, Alaska, Hawaii, Sydney gitu ya. Jakarta, Sydney, Peking, Jakarta, Peking, Jakarta, Shenzhen gitu ya. Di Jeddah ya, tertulis Jeddah Puncak. Jeddah Puncak. Iya. Oh, ada ya? Ada. Sampai kaget. Waduh. Bukan pelanggan masalahnya, jadi kaget. Kalau Jeddah Bali nggak heran lah, itu sih nggak heran. Tapi Jeddah Puncak ada loh. Ini bener nih. Oh iya. Ngomong yang benar ini ente nih. Ana sudah bingung ini. Di Jeddah tertulis. Travel itu kan ada plakatnya tuh ya. Jeddah Puncak ada 2 minggu berapa harganya? Waduh. Jadi ngapain dia di sana? Saya nggak tahu. Saya cuma ngelewatin jalannya, ada kan di travel kan depan-depannya kan ada itu tuh plakat. Saya kan juga nggak bisa bahasa, cuma lihat doang kan. Ketawa aja, waduh, memang luar biasa ini Puncak, terkenal juga. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di Puncak ya, dengan transaksi yang seperti itu, saya rasa tidak ada satu yang makan babi. Semuanya tidak makan babi. Nah, jadi kok bisa seperti itu? Ya, maksud saya 100% yang tidak makan babi itu juga sama. Jadi babi dia. Jadi babi apa? Seks bebas. Oh begitu ya. Sekarang dicek aja, gampang aja. Yang di Puncak itu yang melakukan transaksi itu, apakah ada orang Kristen? Tidak ada. Gak ada. Semuanya yang tidak makan babi. Ini saya bukannya bohong loh. Iya benar, saya juga lihat kok.
100% yang melakukan transaksi di puncak itu, bukan transaksi yang ini, transaksi yang kawin kontrak, tidak ada satu yang Kristen, tidak ada. Betul. Semuanya yang tidak makan babi. Waduh. Jadi kalau bilang seks bebas ini sebenarnya ya golongan lo sendiri itu, Mas. Gaspol dong tentu aja bilangnya. Si Habib masih muda, begitu juga apa perkakasnya beda. Made in dalam negeri sama made in Konoha kan beda dong. Iya, betul. Ini jadinya bininya bilang, kalau lu mah udah dah apa? Regal. Maka dia malah lebih suka ke si Habib. Jadi terpaksa ngelus dada dah gua dah. Iya. Waduh. Tapi mudah-mudahan aja gua gak kena ajab kubur kan. Udah. Ini. Tuh, dengerin tuh di atas tuh. Korban Habib. Oke. Baik. Ya, jadi gini ya. Ya. Oh, enggak. Sama sekali itu menjijikkan. Ya, itulah. Jadi saudara-saudara yang muslim, kau jangan hanya soal ngelihat babi gitu ya, langsung seperti yang dikatakan Bang Hasan tadi benar. Sebenarnya bukan soal makan babi, dia nggak suka ada orang makan babi, tapi lihatlah ngaca sendiri. Oke, sebelum ke Rocky Gemblung, coba lihat ini yang nggak makan babi ini. Akurat, mohon maaf, ini perlu saya buka. Informasi sangat akurat, mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur, salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawil, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng Pak? Gendeng. Enggak lah, kalau saya bilang nggak gendeng lah, karena nabinya kan juga begitu Pak, betul nggak Pak? Ini kan keturunan Nabi. Ingat tadi ya, Al-Qurtubi 33 ayat 50, apabila mata Nabi melihat perempuan dan menginginkannya, maka suaminya harus menceraikannya. Kalau ini masih sopan Pak, diminta. Nggak dibilang suruh menceraikan kan, tapi kalau Nabi suruh menceraikan Pak. Betul, itu ada, dalilnya ada. Ya. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Oke, duriahnya Rasul, betul nggak ini? Coba perhatikan nih saudara. Jadi kalau dibilang gendeng, enggak, setelah tak pikir ya, karena itu kan cucu Nabi katanya. Coba perhatikan di sini, Al-Qurtubi, volume 14. Ada 16 keistimewaan Nabi. Dan saya cek satu persatu, dari 16 itu 10 itu soal perempuan. Yang ke-7, jika Muhammad melihat seorang wanita dan menginginkannya, maka suaminya wajib menceraikannya dan Muhammad bisa menikah dengan dia. Nah sekarang kalau Habib-Habib ini seperti itu, di luar benar atau yang salah, yaitu enggak gendeng, enggak gila, wajar kan gitu. Oke, Rocky Gemblung. Donditan itu mohon maaf ya, keturunan Cina ya, ada darah Cinanya ya. C-nya Tan, Pak. Ya. Yang jelas secara historikal orang Cina dimanapun dia, agama apapun dia, kecuali dia Buddha ya, satu hari tidak makan daging babi demam Pak. Oh gitu ya? Iya, satu hari nggak makan daging babi demam. Demam tinggi. Iya, karena apa? Kebetulan saya tinggal di komplek yang mayoritas tetangga saya itu orang-orang Cina. Ya, ini fakta ya. Jadi tiap hari mereka mengkonsumsi itu. Kalau saat misalnya kayak sempat ada penyakit babi ya, terus pasaran agak ditutup, demam mereka Pak, nggak makan daging babi Pak. Kalaupun nggak makan daging babi, minimal kulitnya Pak, wecap namanya, baru mereka seger lagi Pak. Makanya orang Cina kerjanya semangat, cari duit semangat, karena tiap hari makan daging babi Pak. Donditan yakin nggak makan babi? Nggak yakin Pak saya Pak. Tetaplah dia pulang di rumahnya, di dapurnya tetap ada kue cap, minimal kue cap kulit babi. Babi kecap. Bukan babi kecap, tapi kue cap. Kue cap itu kulit babi Pak. Ya. Apal bos kita nih. Hari-hari makan itu masalahnya. Jadi aku ikut-ikutan cerdas kayak orang bangsa Cina. Kemudian Pak, ini fakta. Tetangga saya ada orang Cina, salah satu anaknya nikah sama Melayu, jadi Muslim. Ikut istrinya lah. Tapi tiap hari Pak dia pulang ke rumahnya hanya untuk makan daging babi. Bapaknya cerita,
Itu anakku tuh, si Ako tuh, kalau ndak sekali makan itu pusing, ngamuk-ngamuk dia katanya. Lu ini fakta, omong kosong lah. Kayak kemarin yang apa dramanya siapa Umar Patek itu yang memualafkan katanya perempuan Cina itu kan habis debat dengan Esra Soru. Oh, Valen. Ternyata kan syahadat ulang karena maknya Cina ini walaupun sudah mualaf tetap makan daging babi. Ya betul. Iya kan? Lu ini fakta, kok nggak bisa dibohongi. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya Donditan ketika dia mengulas tentang DNA babi atau binatang bisa menyatu kepada yang memakannya, dia sedang menista nabinya sendiri. Dia sedang menista bangsa Arab. Dia sedang menista. Tapi karena dia orang goblok, dia nggak sadar dia sedang menghina. Kenapa saya katakan itu? Kan udah jelas nabinya itu kan hobi makan daging kambing, ya kan? Apalagi bagian paha, ya, sama daging unta. Makanya itu tegang terus kayak tiang listrik. Barang itu walaupun udah sakit-sakitan mau mati pun masih tegang, Mbak. Makanya saya bilang itu penyakitnya namanya, kalau menurut orang Cina, bahasa Cina, penyakit seperti namanya penyakit ngaengan. Oke, nah, pendapat ya? ini Helmi Yahya yang orang pintar kok bisa jadi kadurun ya masalah. Nah, Helmi Yahya, tahu kan? Namanya aja Helmi. Hel itu kan neraka. Ya neraka benar. Dia suka dengan neraka, Pak. Waduh. Yahya itu nama tempelan supaya agak sok-sokan nama panggung tuh Yahya. Nama aslinya cuma Helmi. Ya dia 11-12 dengan Hellboy, Pak. Waduh, Hellboy bawa-bawa ini. Baik, Pak. Maka ya kalau Helmi ini kalau ngomongin tentang yang jadul kayak gitu, sendu-sendu kayak gitu, barang-barang selangkangan gitu, seneng, Pak. Karena pembahasan model itu kan pembahasan neraka, Pak. Iya. Ya, itu satu. Terus yang ketiga, tadi ada yang diwawancara Helmi itu kalau buah mangga, nah ini pohon mangga dikasih pupuk dari kotoran babi akan menjadi ada DNA babi. Pertanyaannya, banyak kok pohon-pohon buah-buahan yang dikasih pupuk dari kotoran binatang, entah itu dari babi, apakah buahnya buah babi? Terus pertanyaannya lagi, ketika COVID tahun 2019 kemarin, udah jelas-jelas itu obatnya ada serum babi, dan itu disuntikkan serum itu kepada jutaan manusia di dunia. Apakah jutaan manusia termasuk di Indonesia ini menjadi babi semua, termasuk Donditan? Donditan kan juga divaksin, vaksin yang mengandung unsur babi, minyak babi. Apakah dia juga babi? Termasuk Helmi Yahya, termasuk itu orang brewok yang diwawancarai. Yang saya heran gini loh, mereka bangga di depan TV, di depan media mengatakan, ngomong tentang teknik kimia, yang ngajarin itu Ustadz ngaji, Pak. Dari mana ceritanya Ustadz ngaji lebih paham tentang DNA? Ya itu saya baru tahu. Kan lain jurusan, Pak. Betul. Dan orang brewok yang katanya dokter ini percaya dengan syekh yang guru ngaji, percaya dengan katanya Pak Hermani itu keluar dari tulang sulbi, itu kan goblok. Saya pernah diskusi di Tanpa Ragi kalau nggak salah sama seorang dokter. Dia ngakunya dokter, Pak, dokter bedah. Terus saya tanya, awalnya saya bilang, sepandai-pandainya kalian walau bergelar dokter, giliran ngomong agama, otak kalian ada di pantat semua, saya bilang. Betul. Saya terus terang, awalnya dia ngelawan, oh enggak, kami tetap menjunjung tinggi keilmuan sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Saya tanya, Anda seorang dokter, Anda percaya nggak bahwa sperma laki-laki keluar dari tulang punggung? Silakan jawab. Menurut teori kedokteran yang Anda pelajari. Nggak berani jawab, Pak. Tolong jawab. Tolong jawab. Anda kan dokter, spesialis bedah. Sebelum Anda menjadi spesialis bedah, Anda pernah menjadi dokter umum. Sebelum menjadi dokter umum, Anda menjadi mahasiswa kedokteran yang belajar tentang biologi. Anda tahu persis dari mana itu sperma keluar. Tetapi agama Anda mengatakan sperma laki-laki keluar dari tulang sulbi, tulang punggung. Anda percaya mana? Syekh Anda atau dosen Anda di Fakultas Kedokteran? Nggak berani jawab, Pak. Gitu, bro. Lanjut. Oke, betul, luar biasa. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak ya, lumayan panjang, dan semoga teman-teman dapat mengutip
apa yang dibahas, dan semoga itu bisa mencerdaskan kita di dalam beragama atau bermasyarakat atau di dalam tatanan kita bernegara. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memang sudah pernah terjadi, dalam arti seorang ustadz dulu ya, yang berkata bahwa apa yang dikonsumsi seseorang itu, maka itu akan mempengaruhi perilakunya. Dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dulu juga pernah saya mengkoreksi atau membantah itu dari seorang ustadz yang berjanggut ya, yang berjanggut panjang, lalu dia berkata demikian. Nampak-nampaknya mereka ini sangat mudah memberikan sebuah narasi dalam ceramahnya sehingga itu dikonsumsi orang-orang. Iya, kalau pendengar itu dengan cerdas meneliti dan bertanya kepada ahlinya. Kalau tidak, maka semua akan menjadi amburadul. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan penting untuk kita pertanyakan, ini tidak ada kaitannya, saya harus berani mengatakan ini tidak kaitannya dengan sebuah mau mendiskreditkan agama, enggak. Yang mau kita pertanyakan adalah, kenapa kebanyakan public figure saat ini, notabene mereka mengundang para mualaf dan juga para penceramah yang tidak dapat membuktikan keilmuannya. Saya bisa menyebutkan beberapa begitu ya. Kita lihatlah misalnya ya, Dr. Richard Lee. Oke, selama ini banyak yang menggandrungi channelnya dia, tapi diundang mualaf yang tidak memiliki bobot dalam hal mempertanggungjawabkan keyakinan Kristen dan membahas Kristen di dalamnya. Lalu lihat, maaf saya sebutkan, Haji Romai Rama mengundang Yahya Waloni. Bagaimana hal itu tersebut dan menceritakan tentang keimanannya dan menyentil dan membahas tentang iman Kristen. Kita sebut lagi dengan yang baru ini ya, ilmiah ya ini. Gimana teman-teman? Pertanyaannya, kok sekarang ini banyak termasuk Deddy Corbuzier ya teman-teman, Corbuzier ya. Kenapa mereka ini sekarang ini doyan mengundang orang-orang misalnya sekelas mualaf yang tidak menunjukkan kredibilitas secara ilmiah dari apa yang disampaikan, justru diundang dan dikonsumsi oleh orang-orang yang di dalam keyakinannya. Kalau memang berimbang sih nggak apa-apa, tapi ini enggak gitu ya. Kalau bisa dibuktikan keilmuannya sih bagus, tapi ini enggak. Mereka hanya modal mualaf lalu menghafal Alkitab, dan yang dihafal itu pun ditafsirkan sembarangan, lalu mereka justru dipublikkan dan diundang teman-teman. Ada apa? Apa karena mereka ini tidak laku lagi atau bagaimana? Hal ini sangat disayangkan. Kalau memang Anda mengundang, oke, saya setuju, undanglah, nggak apa-apa. Tapi harus ada yang memfasilitasi orang lain supaya berita yang Anda mau muat di media Anda itu menjadi berimbang. Misalnya Anda bisa mengundang salah satu tokoh misalnya mualaf, maka undanglah untuk meng-cross-check itu, undanglah salah satu apologetik atau siapa yang mumpuni di dalam menjelaskan pembicaraan-pembicaraan terkait dengan kekristenan yang dibahas oleh para mualaf. Kalau Anda hanya membahas sesuatu hal hanya sepihak, maka itu tidak berimbang, tidak memunculkan ilmu dan kecerdasan di dalamnya, malah menjadi apa ya namanya itu ya, membuat framing yang kurang bagus terhadap agama yang dibahas. Apalagi dia mualaf. Kalau sudah mualaf ya bahas Quran, jangan bahas Alkitab, karena itu bukan kitabmu lagi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, terkait dengan apa yang dibahas dalam diskusi tadi, itu benar. Kalau kita bicara soal haram dan halal, unta itu pertama yang dibicarakan haram. Tapi teman-teman, ada banyak di media yang mengkonsumsi unta dan lain sebagainya. Itu makanan-makanan lain gitu ya, bukan babi aja gitu. Tapi Anda tidak memahami bagaimana pengajaran kekristenan. Kok bisa akhirnya makan daging babi? Tapi Anda sangat fokus di babi, bukan di makanan yang lain. Padahal banyak loh yang diharamkan dalam Taurat, dan itu dituliskan, dan unta nomor 1. Tetapi yang menjadi nasib daripada sebuah pemikiran seorang cendekiawan yang bergelar penceramah di podcastnya apa namanya itu, Helmi Yahya, itu sangat disayangkan. Kenapa? Kok bisa seorang yang berkata seperti itu ya, berkata begini,
apa yang dimakan begitu ya. Itu yang akan mempengaruhi pikirannya, tindakannya, karakternya. Ini saya tidak tahu ilmunya dari mana. Dulu pun saya sudah pernah komentari hal yang begitu dari tayangkan seorang ustadz. Saya komentari, kenapa? Sejak kapan apa yang dimakan mempengaruhi karakternya? Tidak pernah terjadi. Ya jelaslah begitu pedas apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Semua yang dimakan itu kembali kepada kotoran. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memperlakukan agama lain seenaknya? Memperlakukan orang lain yang berdoa seenaknya? Bukankah mereka lebih rendah? Atau bagaimana? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bijaklah di dalam segala hal. Nah, ini poin yang terakhir ini. Inilah yang menjadi tugas daripada petinggi-petinggi Islam untuk membuat sertifikasi penceramah atau ustadz supaya tidak asal berceramah, karena yang mendengar itu pun akan dipengaruhi cara berpikirnya. Kalau tidak disertifikasi, maka semua orang akan menjadi bisa penceramah. Hafal 1-2 ayat Quran, hadis, maka mereka akan baru pakai baju gamis, pakai kopiah dan lain sebagainya, maka mereka akan menjadi penceramah. Alhasil yang diceramahkan ya itu aja gitu. Maksudnya yang berkaitan dengan ujaran-ujaran yang kurang tepat lah. Janganlah. Ya, teman-teman, apa yang disuarakan oleh teman-teman kita dalam apologetik ini adalah suara yang untuk mencerdaskan sebagai perimbangan terhadap apa yang dinarasikan. Dan yang diputar tadi video itu, ya itu bagus karena teman-teman kita muslim yang masih berpikir jernih masih bisa menanggapi bahwa apa yang disampaikan, apa yang viral baru-baru ini merupakan sebuah konsep yang keliru. Ya, keliru, tidak langsung mengambil literasi yang berbeda untuk membantah itu. Dokter spesialis, maka dia akan bisa menceritakan apa yang menjadi spesialisnya. Bayangkan seorang dokter yang bukan spesialis saraf menjelaskan syaraf, maka akan terjadi kekeliruan. Nah, dalam berceramah juga begitu. Bagaimana orang yang namanya mualaf menjelaskan tentang Alkitab, doktrin kekristenan, kan keliru semua, akhirnya jadi amburadul, ya kan? Oke, teman-teman, tidak perlu kepanasan, mari kita tercerdaskan semua orang. Semua orang mesti cerdas dan tahu fakta dan kebenaran. Dan itu tidak mudah, itu hanya di jari. Kita tinggal searching, googling, maka semua akan terbuka. Minimal Anda cerdas dan tidak dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Bagi semua orang. Jadi mari kita cerdaskan, jangan sampai gara-gara penceramah atau orang-orang tertentu kita akhirnya saling mengharamkan. Oke? Jadi orang cerdas karena kecerdasan dimiliki oleh orang-orang yang terbuka pengetahuannya. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.